Bosan. Nonton film, ge. Kisah dimulai dengan seorang pria bernama Rudy. Rudy pada kali ini sedang bersama pacarnya yang bernama Hallie. Mereka berdua yang sedang makan siang. Hallie membahas tentang tugas akhir mereka, yaitu tesis. Tetapi Rudy sepertinya tidak fokus dengan yang dibicarakan oleh Hallie. Lalu Hallie mencoba membicarakan tentang hubungan mereka setelah lulus S2. Mereka berdua mempunyai rencana untuk tinggal bersama di kota setelah lulus kuliah. Tetapi lagi-lagi Rudy tidak fokus dengan Hallie. Creativity just towards actual Rudy. Rudy tidak fokus karena suara-suara di rumah makan yang begitu ramai. Rudy menganggap semua kebisingan itu bagaikan irama musik di otaknya. I'm done. Karena muak, Hallie memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Rudy. Selain mahasiswa, Rudy adalah pemain boneka tangan, dan dia sering melakukan pertunjukannya di stasiun kereta bawah tanah. It's not like we're in a really sketchy subway in Newark. Thank you. Sayangnya, pertunjukannya sering tidak membuahkan hasil yang baik. Di pagi harinya, Rudy disiapkan makanan oleh ibunya yang bernama Maria. Maria membahas tentang pacarnya Rudy, yaitu Hallie. Rudy pun langsung mengatakan bahwa Rudy kemarin baru saja putus dengan Hallie. Maria yang mendengar itu, ia langsung ingin menjodohkan wanita lain untuk Rudy. I'm going to introduce someone perfect for you. Okay, let's give us a time. Singkat cerita, Rudy yang sedang kuliah, ia pun tidak fokus dengan kuliahnya karena galau sehabis putus dengan Hallie. Sepulangnya dari kampus, Rudy mencoba menceritakan tentang hubungan putus cintanya kepada temannya yang bernama Anwar. Anwar memberi saran kepada Rudy untuk meminta maaf saja kepada Hallie dan mencoba untuk memperbaiki masalah dalam hubungan mereka berdua. You want it back? You want to try to get it back? Yeah, I don't know what I want, bro. All you gotta do is ask. Lalu Rudy juga membahas tentang ibunya yang akan menjodohkannya dengan wanita lain. Dan benar saja saat di rumah ibunya sudah membawa wanita bernama Luana untuk berkenalan dengan Rudy. Rudy yang terpaksa ia pun harus duduk berdua dan mengobrol dengan Luana. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Luana ingin mencium Rudy. Padahal mereka baru saja kenal. So sorry, just because our moms are friends and we're Brazilian? So it's messed up. Rudy yang malu-malu mencoba menolak ciuman dari Luana karena ternyata ada ibunya duduk tepat di depan mereka. So it's messed up. I don't get it. What's wrong? Mom, are you serious? She's setting us up. She's sitting right there. Luana yang mulai kesal dengan Rudy, ia pun meninggalkan rumah Rudy. Di kamarnya, Rudy yang stres, ia pun mencoba menghibur dirinya dengan lagu buatannya. Shit. Shit. Shit, 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 Keesokannya, Rudy membeli ikan di sebuah toko dan ia pun bertemu dengan gadis cantik bernama Isabella. Rudy yang melihatnya begitu cantik, ia pun sampai terpesona dan tiba-tiba juga terkena seruduk ikan di sana. Karena penasaran, Rudy pun kembali ke toko ikan itu lagi untuk bertemu dengan wanita yang bernama Isabella. Tak lama, mereka berdua pun bertemu dan saling berkenalan. Lalu Isabella yang ingin pergi ke pekan raya, Rudy pun melakukan modusnya dengan menemani Isabella untuk pergi ke pekan raya. Di perjalanan menuju pekan raya, mereka berdua membahas tentang pekerjaan Isabella dan juga Rudy yang sebagai mahasiswa. Rudy juga membahas bahwa dirinya adalah mahasiswa yang suka dengan boneka tangan. I'm in school, actually. Studying. I'm more interested in other shit. Like what? Puppets? Yeah, puppets. Siang harinya, Rudy membantu ibunya di salon dengan bersih-bersih salon ibunya. Rudy yang di otaknya hanya musik, ia pun merasa kebisingan di salon ibunya adalah sebuah irama musik. Hey,
Ei, Rudy tá solteiro? Estamos sabendo. Não fique não que vai dar certo. Sim, sim. Quer assim? Não, não. Não, não. Aí em casa pra te apresentar. Sim, sim. Keesokan harinya, Rudy yang bersama Isabella di taman. Isabella pun mulai merasa jika Rudy ketika diajak ngobrol sering tidak fokus. Isabella juga merasa jika Rudy saat sedang mengobrol, pikiran Rudy seperti ada di tempat lain. Lalu Rudy pun menjelaskan kepada Isabella bahwa kebisingan yang Rudy dengarkan di tempatnya berada, Rudy dengan sengaja mengubahnya menjadi irama di otaknya. Like you go somewhere? Regular sounds, I turn into rhythm. What do you mean? Like, Isabella yang tidak paham dengan maksud Rudy pun mencoba membuat Isabella paham dengan irama musik yang tercipta di sekitarnya Rudy. Sayangnya, Isabella tidak mendengarkan apa yang dimaksud irama di sekitar oleh Rudy. Tetapi Isabella yang baik, ia pun memuji Rudy bahwa itu adalah anugerah yang terbaik. watch closely. You heard it? You can hear it. No. Rudy, this is a gift. Kini suasana hati Rudy yang membaik, ia pun mulai fokus dengan kuliahnya dan bisa memahami apa yang dibahas oleh dosen. Selesai perkuliahan, Ali yang kebetulan ada di kelas, Ali pun mencoba memperbaiki hubungannya dengan Rudy. Pada akhirnya, Rudy yang masih sayang dengan Ali, kini hubungan mereka pun menjadi baik dan mereka kembali menjalani hubungan cintanya. I know that things ended quickly. And I really didn't mean to put any pressure on you. It's just, I'm sorry. Setelah itu, Rudy yang bertemu dengan Anwar. Rudy menceritakan tentang dilema wanita yang kini sedang dekat dengannya. Anwar lalu memberikan saran supaya Rudy bisa memilih wanita yang terbaik untuk hidupnya. Selain curhat ke Anwar, Rudy juga curhat dengan boneka tangan miliknya yang bernama Diego. Diego juga memberi saran untuk menjauhi semua wanita daripada Rudy harus pusing memikirkannya. Tak lama, ibunya Rudy pun berteriak meminta Rudy beli ikan di tokonya Isabella besok. We stay away from both women tonight? It's complicated, Diego. Rudy, precisamos de mais peixe. Keesokan harinya, Rudy yang sudah ada di toko ikan Isabella, ia pun diam-diam membeli ikan supaya tidak bertemu dengan Isabella. Tetapi tak lama kemudian, ia malah bertemu dengan Isabella. Dan di pertemuan kali ini, Rudy mengajak Isabella untuk kencan pertama kalinya. Rudy kemudian meminjam truk Anwar untuk dipakai Rudy kencan bersama Isabella. Anwar awalnya menolak, namun Rudy membayarnya dan Anwar pun setuju. Just do me this favor. Come on, man. It's not gonna happen, man. I'll give you $20. Yes. Malam harinya, Rudy menjemput Isabella menggunakan mobil food trucknya Anwar. Beruntungnya Rudy, ternyata Isabella tidak malu dan malah senang karena Rudy menjemputnya dengan mobil food truck. Tetapi saat Rudy dan Isabella ingin pergi ke suatu tempat, tiba-tiba ada peluru pistol nyasar mengenai bahunya Rudy. You know what, let me do it. No, I got it. I Move. just did it. Sorry. So where to? You know what? Surprise me. Setelah berada di rumah sakit, Isabella mengatakan bahwa untungnya peluru itu hanya menyerempet bagian bahu Rudy dan lukanya bisa sembuh dalam waktu 1 minggu. Lalu Rudy yang lagi-lagi mendengarkan kebisingan di sekitar menjadi irama. Tiba-tiba Isabella menutup kupingnya Rudy dan itu membantu Rudy menjadi fokus dengan Isabella. Rudy. Karena terbawa suasana, Rudy lalu mengatakan kepada Isabella bahwa saat pertama kali Rudy bertemu dengan Isabella, Rudy merasa bahwa ia cocok dengan Isabella. Isabella yang juga merasa cocok dengan Rudy, akhirnya mereka berdua melakukan kissing di kencan pertamanya di rumah sakit. What it is, but ever since we met, really connected to you. Do you feel the same way, or you know, okay? Hari demi hari, kini Rudy harus membagi waktunya untuk berkencan dengan 2 wanita yang dekat dengannya. Oh shit, I have to
go. Later. That one, right? You're gonna let me pay for these, right? Okay, fine, but I'm getting our coffees tomorrow. Fine. I gotta go. Okay. Bye. Dan sampai di mana Rudy bertemu dengan keluarga Hali. Tetapi sayangnya, keluarga Hali yang kaya, Rudy pun dikucilkan karena pekerjaannya sebagai pemain boneka tangan. Ayah dan ibunya Hali juga meragukan Rudy, apakah Rudy bisa membahagiakan Hali. Lalu Rudy yang mempunyai irama otak, ia pun menganggap bahwa pembicaraan di meja makan itu adalah sebuah irama musik di otaknya. No, I mean your background. I'm Brazilian. The thing that comes up when I Google Brazilian is butts. Not your. Just making conversation. But. I'm just. Not your. I love you. But. First we talk about our future for the millionth time. Right, Rudy? Singkat cerita, Rudy yang sudah ada di rumahnya, ia pun curhat dengan Diego tentang masalah dua wanitanya. Diego lalu memberi saran untuk memilih Isabella karena hubungan Rudy dengan Isabella lebih berkemistri. Rudy yang setuju, ia pun berencana untuk memutuskan hubungannya dengan Hali. Malam harinya, Rudy pun bertemu dengan Hali di sebuah rumah makan. Rudy bertemu dengan Hali bermaksud untuk memutuskan hubungannya dengan Hali. Tetapi Rudy yang gugup, ia pun meminta izin kepada Hali untuk pergi ke kamar mandi. Alguma coisa para beber? Ela não fala português. A Cabernet. Caipirinha. Thank you. A Obrigado. lot of meat, so I feel like red wine. Can you hold that thought? Because I need to use the bathroom. Dan saat menuju kamar mandi, Rudy pun dikagetkan dengan Isabella yang ternyata ada di rumah makan itu juga. Rudy pun menghampiri Isabella, dan ternyata Isabella berada di rumah makan itu karena Isabella sedang memesan makanan untuk dibawa pulang. Rudy yang tidak ingin Isabella tahu jika Rudy sedang bersama Hali, ia pun beralasan yang sama menunggu pesanan makanan untuk dibawa pulang. What are you doing here? I'm just getting some takeout. What are you doing here? Yeah, my mom. Lalu Isabella meminta Rudy untuk duduk bersamanya menunggu pesanan makanan mereka. Tak lama Rudy pun membuat alasan untuk Isabella bahwa Rudy ingin pergi ke kamar mandi. Rudy lalu menemui Hali dengan perasaan yang semakin gugup karena kini kedua wanitanya sedang berada di rumah makan yang sama. Kini Rudy harus berputar-putar dan membuat alasan kepada kedua wanitanya supaya Rudy tidak ketahuan oleh mereka. Okay, what I was trying to say before, Haley, that I'm hungry and you're hungry. Yeah. And that's what I wanted to say. And we should order. Yeah, I'm gonna go say hi and I'll be right back, okay? Okay. Did you get another drink? Yeah, you think the food is almost ready or? Why, are you in a rush? No, definitely not. Tak lama, datanglah ibunya Rudy ke rumah makan itu. Dan disinilah Rudy harus ketahuan oleh Hali dan juga Isabella bahwa Rudy sedang dekat dengan mereka berdua. Rudy lalu menjelaskan kepada mereka tentang kejadian yang sebenarnya, yang dimana Rudy malam ini ingin memutuskan hubungannya dengan Hali dan memilih Isabella untuk menjadi kekasihnya. Hi, it's so nice to see you again. Haley, hi. Hey, quem é ela? Oh, is this Beatrice? Eu sou Isabela, prazer, amiga do teu filho. Wait, what is the problem? The problem, Haley, is us. I met someone else. I came here tonight to end things with her. It's not so bad. I'm gonna leave. This is... You're an asshole. No, it's not my... Don't speak up. Singkat cerita, Rudy yang sudah bersama ibunya di meja makan, ibunya pun mengatakan kepada Rudy bahwa semalam Anwar membawa Rudy pulang karena Rudy mabuk berat. Karena kejadian ini, Maria memberi pencerahan kepada Rudy bahwa Rudy harus bisa memilih wanita yang baik untuknya. Dan kini Maria meminta Rudy untuk menemui salah satu di antara mereka untuk meminta maaf. Isabella. So, então o que você tá fazendo aqui, filha? She doesn't want to talk to me. Você tem que tentar. Eu acho que ela vai, sim. Rudy yang sudah berada di tokonya Isabella, ia pun meminta maaf kepada Isabella. Rudy juga mengatakan kepada Isabella bahwa ia sangat menyesal dengan kejadian semalam dan tidak bermaksud untuk menyakiti hatinya Isabella. Sayangnya, Isabella menganggap semua itu adalah omong kosong. Isabella juga sudah tidak bisa menjalani hubungan dengan Rudy karena Rudy tidak bisa menghargai Isabella. If I meant another chance with you, I'm sorry. Bullshit. You didn't consider me, Rudy. I am now. I'm here now. But we both know this isn't gonna work right now, right? It's not what it is. It's done. Come here.
Semenjak kejadian itu, kini Rudy memilih untuk menyelesaikan tugas akhirnya saja sebagai mahasiswa S2. Selain itu, Rudy juga kini fokus dengan pertunjukan boneka tangan buatannya sendiri, dengan menceritakan tentang kejadian cinta segitiganya, perjodohan antara wanita yang dipilih ibunya, dan kejadian kencan pertamanya dengan Isabella. Dan kisah ini berakhir dengan Rudy yang menjadi terkenal karena permainan boneka tangannya. Hey, sorry I'm late, baby. Oh, it's okay. Who is this bitch? Who is this bitch? Hold on, back up. I don't get it, Diego. What's wrong? What's wrong? Come on, I don't believe that. You worry too much. Stand. I don't know why I am this way. I get distracted by music every day. Bitch, I guess I'm just a bitch. It's like a glitch. I guess I'm little bit.